Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi batch 11. Di sini saya akan mengerjakan materi akhir atau tugas akhir dari dosen pengampu yaitu Miss Siti Hopipah di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Di sini saya akan membahas bab 1 yaitu bab tentang komunikasi interpersonal. Di sini terbagi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu komunikasi interpersonal, yang kedua, komunikasi interpersonal dan karakteristiknya, yang ketiga, komunikasi interpersonal unsur-unsurnya, dan yang keempat, fungsi dan tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, kompetensi dan kecakapan komunikasi interpersonal. Lalu, bentuk-bentuk komunikasi interpersonal dan sifat-sifat komunikasi interpersonal. Ya, lanjut ke topik pembahasan berikutnya, yaitu hubungan interpersonal yang efektif. Faktor-faktor yang menumbuhkan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa umpan balik seketika, yaitu dari materinya Joseph A. De Vito. Lalu komunikasi antar pribadi, komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Prosesnya yaitu informasi serta pemindahan pengertian antara dua atau lebih dari suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan feedbacknya. Yang berikutnya, perspektif humanistik. Ya, di sini ada beberapa contohnya, yaitu keterbukaan openness, empati, sikap mendukung, suportif, sikap positif, dan kesetaraan equality. Lalu ada perspektif pragmatis. Di sini juga ada beberapa poin-poinnya, yaitu kepercayaan diri, kebersatuan, manajemen interaksi, interaksi manajemen, daya ekspresi, orientasi ke pihak lain. Dua perspektif karakteristik komunikasi yang personal yang efektif dari De Vito. Lalu yang kedua ada unsur-unsur komunikasi interpersonal. Unsurnya yaitu saluran atau media, yakni alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya, penerima, receiver, sasaran atau tujuan, penyandi balik atau decoder atau khalayak, bisa disebut juga audience, pendengar yaitu listener, penafsir interpreter, yakni orang-orang yang menerima pesan dari sumber. Yang selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi interpersonal. Di sini ada audience atau komunikan, dan poin-poinnya berjumlah ada 4 poin, yaitu yang pertama berjumlah kecil, homogen, mudah dikenali, berjarak dekat. Lalu pesan dikirimkan terbatas atau pribadi, isinya tidak mengalami pembatasan. Yang berikutnya ada sumber ini komunikator sering bekerja mandiri, tidak butuh biaya, keterlibatan pemuka pendapat, dan yang terakhir yaitu saluran komunikasi personal memakai saluran komunikasi informal. Dan yang selanjutnya ada karakteristik komunikasi interpersonal Judy C. Pearson. Ya. Yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri sendiri atau pribadi. Yang kedua, komunikasi bersifat transaksional. Lalu berikutnya menyangkut aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi, menempatkan kedua belah pihak yang berkomunikasi saling bergantung satu sama lainnya atau interdependensi. Lalu tidak dapat diubah maupun diulang. Fungsinya yaitu fungsi sosialnya, fungsi pengambilan keputusan,
mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun memelihara hubungan, mempengaruhi sikap dan perilaku, dan yang terakhir memberikan bantuan konseling. Lalu yang berikutnya ada tujuan. Ya, di sini tujuan membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, mencari kesenangan atau sekadar menghabiskan waktu, dan untuk membantu atau memotivasi. Kemudian ada kecakapan komunikasi. Di sini kecakapan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu kecakapan sosial dan kecakapan behavioral. Yang pertama adalah kecakapan sosial. Empati, perspektif sosial, kepekaan, pengetahuan situasi, keadaan orang dengan seseorang, monitor diri, dan menjaga ketepatan perilaku. Lalu ada kecakapan behavioral, yaitu keterlibatan interaktif, tanggap, perspektif, dan perhatian, gaya sosial menarik, dan khas kecepatan komunikasi. Yaitu berikutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Terbagi menjadi dua juga, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama yaitu komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah percakapan bersahabat informal, dialog lebih dalam, terus wawancara sifatnya lebih serius atau tanya jawab. Yang berikutnya ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi ini berlangsung secara tatap muka, tidak berbicara tunggal, sumber penerima sulit diidentifikasi. Sifat-sifatnya yaitu bersifat dialogis, melibatkan jumlah orang yang terbatas, terjadi secara spontan, menggunakan media, dan keterbukaan, bersifat empati, bersifat dukungan positif, dan kesetaraan. Yang berikutnya ada efektivitas komunikasi. Terbagi menjadi tiga, yaitu keterbukaan, humble, empati, clarity, dan respect audible. Di sini juga ada menumbuhkan faktor komunikasi. Percaya, empati, suportif, menerima, kejujuran, dan keterbukaan. Sekian penjelasan dari saya, yaitu bab tentang komunikasi interpersonal. Apabila atau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.